Udah berkali-kali pasangan kita disuruh sembahyang. Dia masalahnya disuruh sembahyang, coba suruh makan, tak payah berkali-kali. Kalau suruh makan sekali aja udah mau, tapi kalau untuk urusan ibadah tuh susah. Sebab kalau untuk urusan makan, syaitannya tak ada. Tapi kalau tuh sembahyang, syaitan yang pertama, musuh pertama dengan sembahyang. Musuh kita yang pertama, musuh kita dalam selimut. Sangat-sangat tidak berkenan. Jadi macam tu jawabannya, macam mana? Suruh berhibur, seketika itu juga. Suruh makan minum, seketika itu juga. Kenapa? Pada saat kita suruh sembahyang, sedangkan sembahyang itu adalah kebahagiaan yang abadi dunia dan akhirat. Sebab kalau pada saat kita disuruh makan, pada waktu kita disuruh berhibur, itu syaitan sama sekali tidak ada kepentingan dan tidak rugi sedikit pun. Pada saat kita makan dan berhibur, justru dia seronok. Tapi kalau pada saat melihat kita ke masjid, berzikir, tasbih, tahmid, takbir, ibadah, itu sangat-sangat kecewa dan dia merasa sedih dan bersusah hati. Kalau pada saat dengan kita bangkit tengah malam untuk melaksanakan salat tahajud, kalau tidak salah pada pertemuan kita yang telah lalu, ada dua syaitan simbang. Satu daripada syaitan kemas, rapi, gemuk, cantik, tampan, lenguh, jenuh, tak ada mood, tak ada semangat. Rambutnya pun juga tidak terurus, badannya pun juga kelihatan kurus. Jadi pada satu syaitan yang gemuk tadi itu tanya, awak ni kenapa? Tak makan kak? Carilah makanan yang bervitamin, yang bergizi. Takkan hidup macam ni, jadi kurus. Jadi kata syaitan yang kurus tadi itu, aku ni hidup dengan seorang mukmin yang senantiasa dan selalu ingat kepada Allah. Di waktu makannya dengan basmalah, minumnya dengan basmalah, masuk rumahnya dengan masalah, bersama istrinya dengan basmalah. Jadi dia tidak pernah menghilangkan basmalah daripada aktivitinya sehari-hari. Segala aktivitasnya, segala kegiatannya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga sampai pada saat menanggalkan pakaian pun Bismillahilladzi la ilaha illahu. Masuk ke masjid dengan doa, masuk ke tandas dengan doa, keluar tandas dengan doa. Sehingga dengan aku tidak boleh berkongsi hidup dengan orang yang semacam itu. Itu yang menyebabkan aku lapar, yang menyebabkan aku kurus, yang menyebabkan badanku tidak terurus. Jadi kata setan yang gemuk, yang besar tadi, yang buncit perutnya barangkali, yang banyak kolesterolnya, kata setan yang banyak kolesterol tadi itu, aku hidup dengan seseorang yang tak pernah tahu tentang zikir dan yang tidak pernah tahu tentang ibadah. Pertanyaannya, apakah kalau sudah berkali-kali kita sarankan dan juga kita suruh, sudah lepas kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi anil munkar, apalagi kepada pasangan hidup, anak dan cucu, itu kira-kira dalam berapa kali yang kita perlukan untuk kita menyarankan agar dia berobat, agar dia minum obat. Jadi kita lihat teman kita atau istri kita, suami kita, anak kita sakit, maka kita akan berupaya untuk membantu dan menolongnya. Mungkin kita suruh berurut, mungkin kita suruh dengan refleksi, mungkin kita suruh dengan perobatan homeopati atau perobatan tradisional, atau dengan cara seperti apa saja. Sebagaimana tidak bosan-bosannya dengan kita menyarankan agar orang tadi itu berobat, maka seperti juga sepatutnya dengan kita memerintahkannya untuk melaksanakan sembahyang. Satu, kalau tidak berobat mati, setakat jasmaninya yang mati. Tapi kalau tidak sembahyang, azab dan murka Allah yang menantikan. Bahasa sana, tegakah? Bahasa sini, tega tak? Sampai hati tak? Tegama tak? Tegama itu sama dengan tega. Kok tega banget? Maksudnya sampai hati betul. Kalau sampai kita biarkan anak kita tersiksa dengan api neraka, itu bagi bapak yang tidak peduli terhadap perilaku daripada anak dan keluarganya. Kalau pada saat terbapi dengan perkara-perkara haram, berbohong, mengopat, mengadu domba, sama sekali tidak ada respon daripada kita biarkan saja, seperti kita membiarkan dia dijilat oleh api. Apakah dengan kita tinggal senyap atau juga tinggal diam? Begitulah perbandingan orang yang membabi buta atau yang membisu dengan 1000 bahasa yang tidak memberikan teguran secara ma'ruf, amar ma'ruf nahi anil munkar kepada orang yang terbabit melakukan perkara mungkar atau terbabit meninggalkan kewajiban yang diwajibkan.
Bila sampai gugur kewajibannya, sampai kita sudah putus harapan dan sudah tidak ada harapan lagi, tapi tetap kita juga berupaya sekali-sekala bawa ke masjid, sekali-sekala ajak bersama dengan teman yang diidolakan. Jadi jangan putus harapan. Sebab kadang-kadang anak melihat kita, yuk afdal salat berjamaah, mana ada makan minum saban hari, menikmati bermacam-macam nikmat daripada Allah, sembahyangnya tak rajin. Jadi dia kata, papa rajin tak sembahyangnya? Ayo, mau buat apa? Papa rajin tak sembahyangnya? Dulu pun papa juga bukan kaki masjid, papa juga kaki Bukit Jalil, kaki hiburan. Teruk sangat. Jadi benda-benda pelik kita tuh jangan kita ceritakan. Kejanggalan-kejanggalan kita masa remaja jangan kita kongsikan kepada anak dan keluarga. Takut kalau nanti dijadikan alasan pada saat mereka terbabit dengan benda yang sama. Kedua, bismillahirrahmanirrahim.